Oke, Persija akhirnya dapat poin 3. Gue baru balik dari Stadion Pakansari tadi. Happy banget gue akhirnya sesuai dengan rencana di hari ulang tahunnya Persija memberikan kado buat kita semua dengan kemenangan yang menangnya tuh bukan sekedar menang, tapi ini cukup meyakinkan dengan 2 angka selisihnya 2-0 dengan permainan yang cukup bagus untuk Persijanya. Ada beberapa analisa gue di pertandingan tadi, plus minusnya di mana, terus ada beberapa hal lah terkait, gue juga mau ngebahas terkait Rizky Ridho yang katanya diminati sama FC Tokyo, dan beberapa hal yang mau gue bahas. Jadi sekarang bulan Desember ini adalah bulannya promo gila-gilaan. Gue menawarkan kalian kaos yang gue pakai Persija, gue tongolin di sini. Dan gue itu mendapatkan banyak banget sampel minyak wangi. Sebenarnya ini body spray minyak wangi juga. Banyak banget. Gue ada sekitar berapa puluh biji di situ. Jadi kalau lo beli kaos gue akan kasih 1 bonus. Jadi beli kaos, bonus dapat parfum gitu. Berikut juga, kalau misalkan lo beli parfum gue juga nih, itu juga akan gue kasih bonus parfum juga. Nih contoh-contohnya ya. Banyak banget nih gue nih. Nih gue akan kasih sampelnya. Ini salah satu parfumnya. Terus ada yang kayak gini juga. Banyak banget. Sayang, maksud gue nggak kepake. Terlalu banyak gue dapet, terlalu banyak gue dapet, nggak kepake. Jadi gue mau bagi-bagi buat kalian, tapi untuk orang yang beli produk gue. Lo beli kaos, gue kasih bonus parfum. Lo beli parfum gue kasih bonus parfum lagi. Macem-macem, ada banyak banget. Jadi gue random ngasihnya, gue nggak akan kasih milih-milih. Jadi yang ada aja nanti gue masukin ke kemasannya. Jadi ya lumayan lah. Karena di bulan Desember ini bulannya cuci gudang, bulannya promo. Oke. Tapi kayaknya ini cuma ada sementara cuma ada 14 biji. Jadi 14 orang pertama yang beli itu yang dapat hadiah. Sisanya enggak. Jadi kalau misalkan mau ini, lu chat dulu aja deh, chat ke gue nanti di Shopee-nya. Kalau ada, gue bilang masih ada gitu. Oke? Gue mau mulai membahas tentang jalannya pertandingan antara Persija lawan Persik Kediri. Cukup happy gue dengan pertandingan di babak pertama tentunya, walaupun babak kedua agak sedikit goyang. Jadi di babak pertama ini gue tadi nonton highlight di TV, gue ngeliat kok formasinya di TV tuh 4-3-3, sedangkan yang gue lihat di lapangan nggak 4-3-3 gitu. Gue ngeliat justru di babak satu itu lebih ke 3-5-2. Karena Persija benar-benar nyerang abis dari awal mula itu pertandingan, nyerang abis sampai menit ke-35 tuh Persija bombardir banget gawang Persik sampai dia nggak ada kesempatan untuk nyerang kita. Nyerangnya juga variatif dari kanan, dari kiri, dari tengah, crossing, cut inside, semua semua celah itu dimanfaatin sama Persija. Karena gue ngelihat 3-5-2 ini kita cukup mendominasi di lini tengah, kita cukup kuat banget di lini tengah. Dan akhirnya kita berhasil nyetak gol gitu. Yang pertama kita berhasil dari Simic yang berusaha masuk ke dalam, akhirnya cut inside ke Gayos. Gayos berusaha nendang ke gawang tapi agak miring sedikit dan Gustavo nyamber dengan tumitnya. Itu gol keren banget, fenomenal dan pecah di stadion. Jackmania happy banget di gol itu. Dan yang kedua dari crossing Rio Fahmi itu juga keren gila, akurasi crossingnya itu top. Gue nilai itu crossing terbaik di pertandingan tadi. Dan disambut dengan cukup bagus oleh Marco Supersimi. Gue nggak tahu itu offside apa enggak ya, tapi di TV itu ada kayak tangan lewat dikit. Cuman udah dicek VAR, ternyata disahin jadi gol. Gue nggak tahu itu aturan, mungkin ada aturan baru atau aturan apa, tapi yang gue lihat di lapangan dari stadion, gue nggak sempat ngeliat itu offside atau enggak. Bahkan gue kaget ketika wasit tiba-tiba ngeberhentiin gol. Simic juga kaget juga, dia udah ngegolin mungkin, terus tiba-tiba mau dibatalin. Akhirnya nunggu VAR dan tetap disahin jadi gol. Itu 2 gol yang cukup fenomenal dari Persija. Dan happy banget anak-anak Jackmania di stadion. Yang awal-awal sepi, gue udah selalu prediksi 15 menit setelah pertandingan baru rame. Dan bener juga, total supporter yang hadir itu sekitar 17.000 yang diumumin. Cukup banyak. Walaupun nggak semua terisi ya, karena kan nggak semua tribun itu sebenarnya dibuka gitu. Jadi 17.000 adalah angka yang cukup banyak untuk pertandingan lawan Persik Kediri gitu. Oke, masuk ke babak kedua. Nah ini yang gue heran gitu. Masuk ke babak kedua itu kayaknya Persija melempem banget gitu. Kayaknya tiba-tiba drop permainannya. Gue pikir awalnya ini si Carlos Peña
Gue masih di benak gue masih ada si Thomasdo. Subhanallah, gue nggak bisa melupakan pelatih yang satu itu tuh. Oke, si Carlos Peña, lanjut. Si Carlos Peña ini gue rasa dia merubah formasinya untuk sedikit bertahan gitu. Tadinya gue mikir kayak gitu. Terus tiba-tiba kok keserang terus nih. Waduh, gue bilang nih agak-agak ngilu juga gue ngeliatnya nih. Peña kayaknya mikirin sesuatu dan dia berusaha menguatin lini tengah. Oke, dia nguatin lini tengah itu dengan mengganti striker satu ditarik sama pemain belakang satu ditarik untuk menguatkan sisi tengah. Buktinya apa? Buktinya Witan masuk ganti Simic dan si Abimanyu kok nggak salah, Syahrian Abimanyu masuk ngegantiin Firza Andika kalau nggak salah. Jadi keduanya itu untuk memperkuat lini tengah dan hasilnya cukup efektif. Hasilnya kita nggak ditekan lagi, Persija nggak ditekan lagi semenjak menit berapa tuh dia masuk tuh. Persija nggak ditekan lagi dan ya bermain balance walaupun kita nggak bisa nyetak peluang lagi karena striker yang di depan harusnya ada ujung tombak itu nggak ada. Tapi permainan Persija lebih stabil. Untungnya aja kita udah bisa dapat 2 gol di babak pertama. Jadi di babak kedua kita nggak terlalu ngoyo untuk nyetak gol, yaitu udah cukup menyeimbangi permainan lawan aja. Itu udah alhamdulillah. Karena apa? Karena Persik Kediri ini nggak pernah kalah ketika dia main tandang dan kita Persija adalah salah satunya tim yang berhasil ngalahin Persik Kediri ketika tandang di musim ini. Jadi kita mencahin rekor dia, kita menjadi apa namanya penghalang dia untuk meneruskan rekornya. Emang Persik Kediri cukup oke juga, pemain-pemainnya bagus-bagus. Ya alhamdulillah strategi dari Carlos Peña cukup berhasil di pertandingan kali ini. Oke? Terus si Hanif Syahbandi juga ada peluang di akhir-akhir. Gue ngeliat, aduh gue ngilu banget itu ngeliatnya itu karena harusnya bisa jadi gol. Tapi sayangnya dikontrol sama dia, terus pas nendang, ya udah momentumnya udah hilang gitu. Itu kalau misalkan dipassing langsung disikat, gue yakin 100% apa namanya 100% itu harusnya bisa jadi gol dari Hanif Syahbandi. Terus gue lihat ada beberapa peluang lagi dari ya lumayan lah. Yang Rio Matsumura juga sebelumnya tuh yang kena tiang, yang dia kayaknya mau crossing tapi bolanya malah ke gawang, hampir jadi gol juga. Simic berusaha nyambut tapi bolanya nggak nyampe ke Gustavo. Itu udah keren banget permainan dari Persija Jakarta. Sekarang menurut gue pemain yang bagus di pertandingan tadi dan yang flop, kayaknya yang jelek banget tuh nggak ada ya di Persija di pertandingan tadi ya. Gue ngelihat kayaknya Firza Andika oke, Rio Fahmi oke, Kudela, Rizky Ridho bagus banget. Hanif Syahbandi juga gue ngelihat perjuangannya luar biasa di pertandingan kali ini. Simic 1 gol dan dia menyebabkan terjadinya gol Gustavo juga yang bola sebelum ke Gayos itu kan dari Simic. Simic ini keren banget tadi pertandingan tadi Simic top banget mainnya. Dan fisiknya juga lebih oke sekarang dia. Terus Gustavo oke, Rio Matsumura oke. Kayaknya semua pemain bagus-bagus aja sih di pertandingan tadi. Ada beberapa kesalahan tapi dibalas dengan beberapa kreasi peluang dari keseluruhan tim Persija Jakarta. Ramon Bueno, bahkan si Rizky Ridho juga ngomong no Ramon no party karena tadi emang dia nggak begitu kelihatan permainannya tapi dia benar-benar menjadi penyeimbang bola dari belakang mau ke depan tuh memang harus izin dari dia dulu gitu. Memang Ramon Bueno ini vital banget peranannya di lini tengah dari Persija Jakarta. Oke? Alhamdulillah akhirnya kita memenangkan pertandingan, happy, semua senang. Gue belum melihat lagi kabar terbaru mengenai anak-anak Jackmania yang pulang tadi. Lagi sebelumnya itu ada sedikit gesekan. Gue nggak berharap kali ini ada gesekan, tapi mudah-mudahan nggak ada. Cuma biasanya berseliweran di Instagram gue. Tapi gue belum dapat itu, belum ada yang nge-tag gue. Jadi kayaknya alhamdulillah nggak terjadi apa-apa ke anak-anak Jackmania. Oke? Yang berikutnya klasmen. Gue mau lihat update klasmen. Ini tetangga kita. Repot setengah mati, pucuk dingin segala macam. Gue pikir selisihnya tuh 20 poin, 30 poin begitu. Selisih cuma 2 poin ternyata. Memang dia kurang main 1 game. Tapi kalau dia menang gitu, kalau dia kalah selisih kita sama dia cuma 2 poin. Gak jauh-jauh amat gitu. Kayaknya kesannya tuh kayak wah, gue ngelihat dia main-main menang. Kita kayak terseok-seok, ternyata cuma selisih 2 poin gitu. Kalau sekali aja dia kesandung, kita menang, kita bisa nyusul. Nanti kalau kita nyusul, ya salam. Jangan tantrum mente. Jangan keribetan gitu. Maksud gue ya inilah kalau dikejar-kejar tuh memang orang rasanya tuh larinya lebih capek gitu. Kalau kita ngejar asik-asik aja kita ngelihat dari belakang, ayo lo, gue udak lo. Kesannya kayak gitu. Oke.
Klasemen pertama Persebaya Surabaya 24 poin. Terus ada Persib Bandung 23 poin. Ada Borneo 21, poinnya sama sama kita, Persija di klasemen keempat 21 juga. Dan 5 Bali United itu 20. Tapi tim-tim ini yang barusan gue sebutin, mereka belum main, mereka belum bertanding, jadi masih ada satu pertandingan untuk mereka. Ya harapan kita mudah-mudahan dia pada kalah semua tim-tim ini yang di atas kita, jadi ya kita cuma butuh sekali kemenangan lagi, kita bisa ngejar mereka semua gitu. Oke? Terus ada gosip sedikit, Rizky Ridho diminati FC Tokyo. Bahkan sampai Carlos Peña pun ngasih tanggapan di konferensi pers, dia bilang, gue gak mau menanggapi itu, dia bilang, tapi Rizky Ridho ini dia masih berkomitmen dengan Persija. Bahkan tadi aja itu Rizky Ridho sebenarnya itu cedera, ada sakit dia. Terus ada rasa sakit di betisnya juga, tapi dia memaksa untuk main, makanya di babak kedua dia dinilai udah cukup kebutuhan di timnya, jadi dia diganti sama Carlos Peña karena dia nggak dalam kondisi fit, tapi kekeh dia pengen main gitu. Nah, itu bentuk komitmen dari dia ke Persija Jakarta. Bahkan kontrak dia juga masih panjang di Persija, nggak segampang itu ngambil Rizky Ridho untuk keluar dari Persija Jakarta gitu. Dan gue juga ngelihat kayak FC Tokyo, kalaupun siapapun tim di luar yang mau ngambil pemain Indonesia, itu di kontraknya gue sarankan untuk agentnya itu memperhatikan harus ada perjanjian dia dimainin gitu. Jangan sampai dia dimanfaatin kayak Arhan, terus kayak beberapa pemain kita yang cuma dimanfaatin untuk iklan aja gitu, untuk media sosialnya. Karena followersnya banyak, segala macam, exposure tinggi, jadi dimanfaatin gitu untuk popularitas klub mereka gitu. Jadi kalau mau dibeli, kalau mau dikontrak sama Tokyo FC atau apapun itu, pastikanlah di kontraknya harus ada klausul kalau pemain ini harus dimainin, wajib dimainin. Main inti atau menit bermainnya berapa itu harus dituangkan di situ. Kalau nggak mendingan jangan, mau ngapain. Sayang banget dia lagi grafik ini lagi gila-gilanya. Rizky Ridho ini lagi di momentum, dia lagi top-topnya. Emas, ini lagi karir emasnya dia. Jangan sampai dia pindah terus dia nggak dimainin, ntar tiba-tiba dia malah grafiknya turun kayak Marcelino kemarin ini. Marcelino waktu itu lagi naik-naiknya, tiba-tiba klub Belgia minat dia cuma didudukin di bangku cadangan, performanya mulai turun, akhirnya dia sekarang udah mulai kembali lagi di timnas performanya juga udah bagus, dan mudah-mudahan di klubnya juga dia dimainin. Ini penting banget gitu, penting banget untuk pemain-pemain kita yang mau keluar negeri harus memastikan diri kalau gue dimainin nggak, kalau gue dimainin gue mau, kalau gue nggak dimainin mendingan gue main di Persija aja gitu. Puguhan main reguler di Persija dibanding lu jadi cadangan mati tapi di tim luar. Ya syukur-syukur si FC Tokyo ini kalaupun mau nunggu kontraknya habis, ya kalaupun lo mau, ya lu harus mainin si Rizky Ridho. Oke? Sepertinya catatan gue cuman cukup segitu, nggak ada lagi. Jadi gue ingetin sekali lagi, kaos gue, parfum gue ini, kalau lo beli akan gue kasih satu bonus parfum yang tadi udah gue tongol-tongolin yang banyak banget itu di meja gue. Jadi sebelum ketelatan, karena cuma ada 14 biji stoknya, nanti akan datang lagi, akan gue tambah lagi. Ya siapa cepat dia dapat sih. Oke? Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.